Loh kok kekal? Soalnya nanti kalau makan buah kuldi ada generasi penerusnya Bapak Ibu, ada kehidupan, terus berlangsung kehidupan. Makanya di situ godaannya di saat engkau memakan buah kuldi, karena engkau nggak boleh kekal gitu kata iblis gitu, kata setannya. Sebenarnya buah kuldi itu ya itu. Mau nanya Mas, lebih dulu mana iblis atau manusia yang diciptakan? Tergantung dari sudut pandang yang mana. Kalau dari sudut pandang yang jazat, ya iblis dulu yang diciptakan. Kalau secara yang sejati, ya manusia dulu. Tinggal dari sudut pandang mana. Karena manusia adalah rahasianya. Karena manusia itu sebenarnya adalah titik-titik. Tapi kalau ini merujuknya kan kepada manusia yang raga ini. Ya kalau manusia yang raga ya dia dulu, karena iblis itu kan api. Sedangkan urutannya kan dalam penciptaannya kan dari cahaya nih. Dari cahaya, turun cahaya ini menjadi api. Turun lagi menjadi angin, turun lagi menjadi air, turun lagi menjadi tanah. Jadi kalau dari segi pemahaman secara yang berfisik seperti ini, iblis itu lebih tua daripada manusia. Jadi iblis itu ibaratnya ya jauh lebih tua lah, jauh lebih tua. Kalau ini secara raganya ini gitu loh, secara raga ya dia yang lebih tua. Tapi kalau secara kesejatian mau manusia itu sejatinya yo siapa? Makanya manusia adalah rahasiaku, aku adalah rahasia, dan seluruh alam semesta itu disuruh tunduk kepada manusia. Karena manusia secara tanpa tadi ngaling-ngaling adalah sensor. Disensor. Nah, ini mungkin merujuknya kepada apa ya, surat Al-Baqarah ya. Kalau surat Al-Baqarah itu kan ada Al-Baqarah ayat berapa ya? Ntar dulu. Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan kami menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kalau di sini kan merujuk kepada khalifah. Sedangkan hakikatnya khalifah adalah orang yang gini loh. Di situ kan ada juga sebutan apa namanya, iblis kan atau malaikat kan ini menjawab, engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana. Berarti kan sebelum ini perdialogan ini terjadi, ini sudah ada kehidupan. Di kehidupan itu yang ada hanyalah peperangan, penumpahan darah dan sebagainya. Sehingga para malaikat itu protes gitu loh. Para malaikat itu protes, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami selalu bertasbih. Jadi berarti sudah ada kehidupan sebelumnya, sebelum sang khalifah ini ada. Dan sedangkan khalifah, hakikatnya khalifah adalah manusia berakal, maksudnya yang memberdayakan akal pertama kali gitu loh. Jadi sebelumnya sudah ada, cuman mungkin zaman dulu itu menggunakan hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang berkuasa, karena akal sehatnya itu belum berjalan gitu Bapak Ibu. Jadi yang disebut dengan khalifah adalah manusia pertama yang memperdayakan, yang menggunakan, yang sudah aktif lah akal pikirannya. Makanya di ayat 31, dan dia diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia memperlihatkan kepada para malaikat serasa berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda itu jika kamu benar. Jadi hakikatnya khalifah itu adalah manusia pertama yang menggunakan akal pikirannya. Karena sebelumnya itu hanya menggunakan ya mungkin kekuatan lah,
apa namanya, siapa yang kuat dia yang menang lah, hukum rimba gitu. Dan kenapa sang Azazil itu tidak mau tunduk dan patuh? Karena hakikat dari manusia ini terbungkus oleh badan wadah sehingga tidak tembus ke dalamnya. Kalau umpama si Azazil ini tembus ke dalamnya, otomatis sudah jelas patuh tunduk kepada sang Adam. Karena hakikatnya Adam itu tidak ada. Adam itu kalau secara umum diartikan manusia pertama. Tapi Adam secara makna itu adalah tidak ada. Lah kalau Adam gak ada, berarti yang ada siapa? Yang ada siapa? Itu Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat dari segi fisiknya, Adam dan Hawa, Adam itu adalah raganya, Hawa itu adalah batinnya. Tapi kalau dibalik lagi, karena Hawa itu adalah wanita, Hawa itu adalah raganya, Adam ini adalah batinnya. Udah dari sudut pandang mana lah kita memahaminya. Intinya itu hanya perkara dohir batin. Itu Adam dan Hawa. Jadi Adam, Hawa, iblis, buah kuldi semua ada di dalam diri Bapak Ibu sendiri. Kalau dalam ceritanya iblis kalau dalam ceritanya loh, iblis menjadi naga, terus di sana itu melilit pohon, itu di sini Bapak Ibu, di sini di leher kita, di leher kita. Kalau menurut umum buah kuldi itu adalah buah surga yang bentuknya kayak gitu. Terus kalau dimakan katanya memakan buah kuldi, cemantel di sini jadi manik-manik, cemantel di sini jadi gunung kembar. Itu kalau umumnya, padahal bukan itu secara hakikatnya. Buah kuldi atau tanaman yang berada di dalam surga, saya umpamakan itu jagung lah. Jagung sama kembang turi, udah gitu aja itu Bapak Ibu. Maka godaannya di sini pun ada nih, mana ya, kan di sini, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggal engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan dan apa yang ada di sana sesukamu, tapi jangan engkau dekati pohon ini, nanti kamu merusak kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ayat sambungannya di Al-A'raf ayat 16. Al-A'raf. Iblis berkata, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Karena kemudian aku mendatangi mereka dari depan dan belakang, tidak mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Di ayat 20-nya, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar mereka menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup, dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Loh, kok kekal? Soalnya nanti kalau makan buah kuldi ada generasi penerusnya Bapak Ibu, ada kehidupan, terus berlangsung kehidupan. Makanya di situ godaannya, di saat engkau memakan buah kuldi, karena engkau nggak boleh kekal gitu, kata iblis gitu, kata setannya. Sebenarnya buah kuldi itu ya itu. Oke Bapak Ibu, itu kalau yang secara hakikat buah kuldi itu ya itulah. Buah kuldi adalah sensor isi sendiri, dah arahnya yaitu wujudnya buah kuldi ya kayak jagung sama ya buah apa ya, buah apel apa-apalah. Oke,
Makanya adanya di surga, kenikmatan. Itu Bahuldi. Bisa dipahami nggih Bapak Ibu? Udah dikira-kira sendiri itu hakikatnya. Apel sama ulat, iya kan, ular naga, makanya iblis kan katanya menjadi ular naga masuk ke dalam surga. Kalau memahami itu suratnya ada di surat apa sih ya, ayat yang buah itu, buah zaitun sama buah tin. Dan demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang paling adil? Tuh, pahami sendiri hakikatnya buah tin dan buah zaitun dan gunung Sinai dan negeri Mekah ya, setara hakikat itu apa di surat At-Tin. Buah tin, buah zaitun itu mirip apa? Kok di situ setelah ada buah terus ada gunung, kok ada kami membentuk manusia dengan sebaik-baiknya gitu. Di surat 1 buah tin, buah zaitun, surat 2 gunung, surat 3 Mekah. Surat 4-nya ayat 4-nya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Tidakkah engkau memperhatikan tentang asal-usul kejadian dirimu yang berasal dari tanah dan air? Tanah itu ada di saripati, tanah ada di ibu, sel telur, saripati air itu ada di bapak, sel itu namanya lah. Keduanya bersatu, menyatu menjadi jagat anyar kang dumadi perjalanan jati diri. Buah kuldi berarti ora usah gamblang-gamblang udah. Tahun-tahunan dirahasiakan kan kajian-kajian seperti itu. Ya intinya itulah Bapak Ibu, perhatikanlah asal usul kejadian diri. Tapi kembali lagi, akhirnya telah kembali lagi kepada sudut pandang manusia atau kesadaran manusia itu bertingkat. Jadi makanya ada buah kuldi katanya yang dimakan cemandal di sini sama cemandal di sini. Apakah itu salah? Enggak salah. Apakah buah kuldi yang gamblang banget itu tadi itu salah? Enggak ada salah. Semua sesuai dengan sudut pandang dan kesadaran setiap jiwa. Karena ada jiwa kanak-kanak, ada jiwa remaja, ada jiwa dewasa, ada jiwa tua, ada jiwa sempurna. Nah kalau dijabarkan secara tanpa tadi ngaling-ngaling kepada jiwa yang masih kanak-kanak, ya sininya nggak jadi ntar. Kenapa selama ini dirahasiakan Bang? Ya karena kesadaran jiwa itu bertingkat. Di saat ada contoh ada anak kecil diberikan kajian tentang yang untuk jiwa dewasa atau jiwa tua, yo nanti malah jadi kacau. Ini adalah kebijaksanaan. Kenapa dengan ada pemahaman yang begini, ada pemahaman yang begini, ada pemahaman yang begini, sudut pandang begini, sudut pandang begini? Karena setiap jiwa kesadarannya berbeda-beda. Nah kalau langsung dihantam rata sama rata tanpa tadi ngaling-ngaling, chaos Bapak Ibu, rusak. Yang harusnya belum waktunya, tapi karena sudah memahami atau sudah berpengetahuan seperti ini jadi nggak karu-karuan. Jadi itu adalah kebijaksanaan dalam penyampaian. Apakah ada yang salah? Tidak ada yang salah. Semua benar dalam kesadarannya masing-masing. Tapi kita harus ada pertumbuhan. Dulu kita berada dalam dalam kesadaran kanak-kanak, kita lanjutkan kesadaran remaja, kita lanjutkan kepada kesadaran jiwa yang
tua kita lanjutkan kepada kesadaran jiwa yang sempurna. Ini bertahap.